Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Masih bersama kami di lanjutan kajian atau kuliah fikih wakaf yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Pesantren Mathalul Falah. Kita masih bersama dengan narasumber yang masih sama sekali lagi dengan pertemuan dua kemarin, yaitu beliau Kiai Haji Umar Faruk. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hikmah dan tujuan dari ibadah wakaf. Nanti Kiai Haji Umar Faruk akan menjelaskan secara detail apa saja hikmah-hikmah yang akan kita peroleh dan tujuan-tujuan dari adanya atau disyariatkannya wakaf itu sendiri. Kalau kemarin kita sudah panjang lebar meskipun dengan waktu terbatas berbicara mengenai definisi dan karakter dari wakaf dibandingkan dengan filantropi Islam yang lain. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan beliau Bapak Umar Faruk untuk memberikan ulasan lengkap mengenai hikmah dan tujuan dari wakaf. Monggo Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Lutfi dan para kaum muslimin yang berbahagia, kita akan mengulas tentang hikmah dan tujuan wakaf. Wakaf itu kemarin sudah kita definisikan menahan pokok harta, jangan dijual, jangan ditasarufkan, terus kita petik manfaatnya untuk apa sesuai dengan keinginan wakif. Nah, praktek ya wakaf seperti ini itu naun minal qurab, satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, berarti ada dimensi transendental. Itu ibadahnya itu. Bagi orang yang tidak mungkin dimensi transendental juga tidak selalu dipahami orang, oke lah. Itu naun minal ibadah, tapi juga satu bentuk ihsan atau berbuat kebaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, kalau kita wakaf itu menggunakan wakaf berarti instrumen Islam, filantropi Islam, itu otomatis kita sudah niatkan ada Allah Subhanahu wa taala, ada akhirat, segala macam itulah. Yang itu yang menumbuhkan pahala. Beda dengan misalnya hanya panggilan kemanusiaan, belas kasihan, iba saja kepada orang lain, itu belum tentu berpahala, karena bisa jadi orang belas kasihan kepada orang lain karena mentalitas atau karena dia juga ingat kelak suatu saat mengalami butuh uluran tangan, itu kan lain itu. Jadi dia satu bentuk kurbatun minal kurab, satu bentuk peribadatan. Cuman karena ibadah ini bersifat harta, ya ada efeknya bagi orang lain, sehingga disebut ihsan juga. Jadi ibadatun wa ihsanun. Ibadah berarti ada sisi transendental, vertikal, dan ada yang ihsanun, horizontal, kepada membantu sesama manusia. Itu hikmahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuan orang berwakaf itu ya seluas tujuan hidup ini. Seluas tujuan hidup ini, dan tinggal wakafnya itu diperuntukkan apa. Tetapi baiklah, kita ringkas saja begini. Perwakafan itu ada kalanya yang pertama, tujuan yang menonjol biasanya nasrud dakwah, penyebaran dakwah. Orang butuh menyebarkan dakwah Islam, maka mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, musola, dan pengikutnya. Kan punya sawah diwakafkan untuk masjid, punya mobil diwakafkan untuk masjid, dan seluruh pendukungnya. Ini bagian dari tujuan wakaf pertama adalah dakwah. Jangan lupa ya, masjid ini kemudian berkembang menjadi sentral-sentral dakwah, ya, pusat. Di mana aja masjid itu, di situ ada sentra dakwah. Yang kedua adalah
kalau bahasa fikihnya riayah ijtimaiyah, apa? Kepedulian sosial. Jadi mewakafkan apa misalnya sawah untuk dipetik hasilnya bagi orang-orang miskin, orang-orang yatim, untuk ini apa panti asuhan, rumah yatim. Ini berarti kan kepedulian sosial yang ini. Ya, kepedulian sosial. Malah sekarang lebih spesifik. Kita teman kita Pak Isroh itu kan punya wakaf foundation, apa bukan namanya Mas Udah Foundation, itu wakaf kursi roda. Jadi kita bisa mewakafkan uang, diberikan kursi roda. Jadi kursi roda ini jadi wakaf, bisa dipinjam oleh para pengguna. Nah, ini kepedulian sosial, riayah istimaiyah. Yang ketiga adalah apa? Kesehatan. Jadi riayah sihiyah, rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan terutama yang bukan milik pemerintah ya. Tentu saja rumah sakit swasta itu kan asetnya wakaf semua itu. Dan karena pentingnya kesehatan ini, apa mobilisasi wakaf, urunan wakaf untuk nebus tanah rumah sakit itu mudah. Nah, malah kita kadang di rumah sakit lihat gedung tertentu diberi nama wakaf dari, kalau di RSI kita ya, wakaf dari Perguruan Islam Matalul Falah. Nah, itu ini wakaf dari Pak Haji siapa itu gitu. Itu artinya apa? Itu tujuannya apa? Untuk kesehatan. Yang ketiga, yang keempat adalah pendidikan. Wah, kalau pendidikan ini, kampus kita ini tercinta berdiri di atas tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Nursalam kan begitu itu. Lagi kalau ingin contoh yang paling klasik, fenomenal, legendaris ya Masjidil Haram. Tanah Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu Masjidil Haram dan Masjid Madinah itu di situ ada pendidikannya, pengajarannya di Azhar, kurang apa itu. Itu aset-aset wakaf di bidang pendidikan sampai melegenda itu. Nah, yang keempat berarti di sektor tujuan pengembangan pendidikan. Ada lagi yang kelima adalah tujuan fasilitas jembatan, jalan, apa ya fasilitas umum lainnya itu yang kita pengairan, sumur. Nah, jangan lupa orang itu kadang terkecoh. Wakaf ini di fasilitas umum kadang orang malas karena tidak ada simbol agamanya. Ya, ini kok tidak, orang kalau wakaf untuk masjid semangat, tapi untuk jembatan, untuk jalan raya kurang semangat. Kenapa? Tidak, terkesannya tidak religius gitu. Ya itu hanya kesan, mohon itu dikoreksi itu, bahwa wakaf pun itu tidak kalah nilainya wakaf untuk masjid dan untuk tempat-tempat fasilitas umum itu seperti jembatan, jalan, apa pengairan, sumur. Kemarin ada sejarah di periode episode pertama kita sumur zaman Rasulullah dibeli oleh Sayyidina Utsman, terus dibeli terus diwakafkan digunakan secara umum. Nah, ini orang memang harus berpikir lebih apa ya, lebih terbuka bahwa kalau fasilitas publik itu digunakan itu juga mengalirkan pahala itu selama itu digunakan. Dan yang terakhir adalah untuk penguatan pertahanan keamanan. Loh, wakaf kok keamanan? Memang sejarah itu pernah Nabi itu memerintahkan Sayyidina Umar Khattab untuk narii zakat. Lah, ada yang nolak, ada 3 orang yang nolak. Itu namanya yang pertama itu Ibnu Jamil, yang kedua Khalid bin Walid, yang ketiga namanya Abbas, paman Abbas itu. Lah khusus Khalid bin Walid ini, terus laporan Umar, Khalid bin Walid tidak mau ditarik zakat Nabi, gitu. Apa jawaban Nabi?
Khalid bin Walid itu kalau kamu tarik zakatnya itu kamu mendolimi dia, karena dia sudah menyerahkan harta berharga yang dia miliki, yaitu perlengkapan perang, sudah diwakafkan untuk kepentingan pertahanan keamanan kita ini. Jadi yang terkenal baju perangnya, itu peralatan senjata-senjatanya, itu aset mahal itu oleh Khalid bin Walid itu diserahkan untuk negara, kepada negara, lah terus diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, nah, sebagai wakaf. Jadi ternyata sejarah mencatat ada wakaf untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Nah, relevan apa tidak dengan sekarang? Ya nanti ada waktunya, nanti pas tema itu kita bahas lah itu. Gitu Pak Sufi. Jadi kesimpulannya, hikmah wakaf punya dua sisi. Pertama, sisi vertikal, ibadah, takarrub kepada Allah. Yang kedua, aspek horizontal, yakni membantu, peduli kepada sesama. Lah, tujuannya ya sesuai dengan bidangnya, ada tujuannya dakwah, ada pendidikan, ada kepedulian sosial, ada kesehatan, ada pendidikan, ada sarana prasarana umum, dan jangan lupa ada pertahanan dan keamanan tadi yang di sejarah Islam ada. Terima kasih itu Pak Lutfi. Terima kasih pada narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ya, kepada beliau Bapak Kiai Haji Umar Faruk. Jadi memang kalau kita berbicara tentang wakaf, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Umar memang sangat komplit ya Pak. Jadi ada aspek transendental atau vertikal, jadi tadi kurbatun minal kurob begitu, dan ada aspek horizontal, yaitu sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, kita saling membantu dengan mengeluarkan atau dengan menunaikan ibadah wakaf itu. Nah kalau tujuannya itu sangat banyak sekali, tergantung dari sisi mana, dari aspek mana kita ingin memanfaatkan harta benda wakaf itu. Yang jelas dari sekian banyak tujuan yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwa wakaf itu memang difungsikan hasilnya itu untuk kemaslahatan umat. Mulai dari tadi nasrud dakwah, wakaf untuk pembangunan masjid, kemudian ada riayah istimaiyah, kepentingan sosial, kepedulian sosial, sampai yang terakhir tadi sangat menarik ini yang jarang kita ketahui, yaitu wakaf untuk pertahanan atau keamanan negara begitu. Jadi mungkin nanti pada saatnya negara akan butuh harta benda wakaf begitu. Iya, untuk beli pesawat untuk melindungi keamanan NKRI barangkali begitu. Jadi bagi teman-teman saya sampaikan kembali, misalnya yang ketinggalan dengan episode sebelumnya, baik itu di episode pertama maupun di pertemuan kedua, bisa langsung kepoin akun YouTube kita di Prodi Zakat dan Wakaf Institut Pesantren Mathalul Falah. Dan bagi teman-teman yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai tema pada sore hari ini, yaitu tentang hikmah dan tujuan wakaf, bisa langsung ngechat di kolom komentar yang nanti insya Allah akan dikomentari dan dijawab secara langsung oleh beliau Kiai Haji Umar Faruk. Saya kira begitu dari kami. Sekali lagi mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Kami undur diri. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.